Mata panda ini memang cukup mengganggu penampilannya. Bahkan ada banyak yang sampai mencoba untuk menghilangkan mata pandanya dengan mengoleskan concealer, mengoleskan foundation, bahkan bedak supaya mata pandanya itu nggak kelihatan. Dan banyak banget yang mencari solusi gimana sih cara menghilangkan mata panda. Nah, mata panda ini sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Aja itu faktornya dan gimana cara menghilangkan mata panda, tonton terus video aku sampai habis. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas cara menghilangkan mata panda dan apa-apa aja sih penyebab dari mata panda itu. Dan sebelum aku lanjut video ini, jangan lupa like dulu, komen, dan share-nya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah sini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif setiap kali aku upload video baru. Oke, langsung aja ke videonya. Kantong mata yang disertai dengan lingkaran hitam di mata, itulah yang sering kita sebut dengan mata panda, seperti ini. Nah, jadi mata panda ini itu banyak yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi kantong mata dengan lingkaran hitam di mata. Nah, ada banyak yang mempengaruhi. Seiring bertambahnya usia, itu semakin besar kemungkinan untuk mengalami yang namanya mata panda. Kenapa? Karena jaringan dan otot yang menopang kelopak mata itu mulai melemah. Ini memang gak terlalu serius sih kalau dibawa ke kesehatan, tapi ini cukup mengganggu ke penampilan dan kecantikan. Nah, penyebab utama yang kita dengar dari mata panda ini memang dipengaruhi karena kelelahan dan kurang tidur. Jadi matanya dipaksakan untuk tetap terbuka terus, nggak ada istirahatnya. Matanya capek, kelopak matanya itu capek. Itu yang bisa menyebabkan mata itu menjadi mata panda atau munculnya kantung mata disertai lingkaran mata yang hitam. Nah, untuk menghilangkan kantung mata ini akan lebih efektif kalau kita itu tahu apa sih yang menyebabkan kantong mata kita ini timbul. Jadi ada banyak faktor yang memicu kantong mata dengan lingkaran mata yang hitam ini timbul ya, ada banyak. Yang pertama itu karena meningkatnya pigmen melanin atau hiperpigmentasi di kulit kita. Nah, pigmen melanin ini itu pigmen yang berperan memberi warna ke kulit kita, yaitu dia itu berwarna hitam kecoklatan. Itulah salah satunya memicu kantong mata itu menjadi lebih gelap karena lebih banyak produksi pigmen melanin di bawah kelopak matanya. Nah, kenapa itu bisa meningkat? Itu bisa jadi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Bisa saja karena alergi atau beberapa hal gitu. Lalu mata panda ini bisa disebabkan juga karena kerusakan pembuluh darah. Lalu bisa juga disebabkan karena penurunan lemak di bawah kelopak mata. Lanjut, bisa karena terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Kafein ini bisa kita dapatkan dari minuman kopi, teh, pokoknya mengandung kafein. Dan karena kafein ini kan memicu gangguan tidur kita ya, kita jadi susah tidur. Nah, kalau susah tidur berarti mata terus-terusan lelah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu akan memicu mata kita membentuk kantong mata yang disertai dengan pigmentasi yang lebih ke melaninnya lebih tinggi. Jadi hiperpigmentasi melanin. Jadi buat kalian yang sekarang memang punya masalah dengan kantong mata kalian coba deh memperbaiki pola tidur kalian. Kalau selama ini kalian memang kurang tidur, coba kalian untuk membuat pola tidur kalian itu lebih teratur. Setidaknya 6 jam dalam sehari kalian tidur. Kurang tidur itu memang benar-benar memicu kantong mata gitu. Lalu next bisa karena paparan sinar matahari. Karena sinar UV itu juga bisa memproduksi pigmen melanin lebih tinggi. Artinya membuat mata kita jadi lebih gelap. Bisa juga. Dan karena itu kalian diwajibkan untuk pakai yang namanya tabir surya di wajah kalian sebelum bepergian, sebelum keluar rumah. Wajib itu. Lalu bisa juga dipicu karena kadar hormon dalam tubuh. Kadar hormon dalam setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu tergantung individunya. Bisa juga dipengaruhi karena faktor keturunan tadi. Bagaimana kadar hormon dalam tubuhnya sehingga bisa memicu yang namanya mata panda itu. Jadi tergantung genetiknya juga. Lalu next bisa karena stres. Nah, kenapa ini stres bisa? Gimana ya kalau punya banyak masalah gitu, punya banyak pikiran, itu memicu badan kita lebih kekurang tidur ya. Orang stres itu bisa rentan dengan susah tidur. Nah, susah tidur ini bisa mengakibatkan ke mata panda lagi. Itu bisa membuat matanya lelah lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini sebenarnya saling mempengaruhi. Selanjutnya bisa disebabkan karena retensi cairan dalam tubuh kalian. Bisa dipengaruhi karena perubahan cuaca ataupun makanan-makanan yang kalian konsumsi. Baik itu makanan minuman yang asin, yang manis, atau apapun itu ya. Dan itu juga bisa memicu kantong mata tadi. Kalian harus memperhatikan apa aja itu yang menyebabkan mata panda kalian. Kalau kalian sudah tahu penyebab-penyebabnya, maka kalian bisa mengatasi sesuai dengan penyebabnya tadi. Itu dia beberapa hal yang bisa memicu mata panda.
Nah, berdasarkan yang aku sebutin tadi, nah gimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya kita berpatokan dengan penyebabnya tadi itu. Nah, yang pertama, kalian bisa menghilangkan mata panda dengan cara memperbaiki jam tidur, memperbaiki pola tidur, supaya mata kalian nggak terlalu lelah, jangan terlalu keseringan begadang. Apapun itu kalian harus usahakan untuk tidur yang cukup pada malam hari. Karena berbeda sekali kualitas tidur pada malam hari dengan kualitas tidur pada siang hari. Minimal kalian tidur malam itu 6 jam. Kalian usahakan setidaknya 6 jam. Lebih dari situ alangkah lebih baik. Lanjut, kalian hindari yang namanya meminum alkohol ataupun meminum minuman berkafein. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan dehidrasi ringan lagi. Kalau kalian dehidrasi, itu akan membuat retensi cairan. Jadi kalian kekurangan cairan gitu kalau kalian lebih banyak mengkonsumsi kafein, alkohol. Oh ya, kalian juga kurangi yang namanya makanan-makanan yang asin. Itu juga menyebabkan retensi cairan. Karena makanan-makanan asin itu lebih mengikat cairan ya. Jadi itu membuat badan kita kekurangan cairan atau tetap dehidrasi. Walaupun kalian berpikir minumnya udah banyak, tapi kalau memang masih asin, makanan itu asin, minuman itu beralkohol, berkafein, itu membuat kalian mengalami yang namanya retensi cairan. Lalu kalian pastikan konsumsi air putih yang banyak. Banyak ini berapa? Itu tergantung kebutuhan kalian ya. Minimal 2 liter sehari, lebih baik. Kalau lebih dari 2 liter itu lebih baik. Karena dengan kalian mengkonsumsi lebih banyak air putih, itu akan menjaga elastisitas kulit kalian. Kulit kalian tetap sehat, dan itu akan membuat kantong mata kalian itu hilang karena kalian gak dehidrasi, cairan kalian tercukupi. Lalu kalian juga harus mencukupi asupan kalium kalian. Kalium ini kan mikronutrien kalian. Kalian harus mencukupi. Nah, dari mana kalium ini? Kalium ini bisa kalian konsumsi dari pisang, dari yogurt juga bisa, dan sayuran-sayuran hijau. Nah, kenapa? Kalium ini akan mengatasi badan kalian kalau kelebihan cairan. Kalau banyak cairan-cairan yang not need gitu loh, nggak dibutuhkan. Jadi itu bisa mengatasi kalian kalau kalian kelebihan cairan. Kelebihan cairan juga bisa menyebabkan penumpukan cairan ke kantong mata kalian. Lalu kalian akan mengalami yang namanya mata panda lagi. Lalu ada lagi tipsnya nih, kalian bisa menggunakan krim mata. Ya, ada banyak krim mata sekarang yang udah ada ya, skincare yang sudah diproduksi. Nah, kalian boleh gunakan itu juga karena itu bisa mengatasi pembengkakan di mata, mengatasi peradangan di mata kalian, dan itu cukup membantu. Tapi kalian coba cari krim yang memang aman dan komposisinya juga terbilang bagus ya untuk mencegah peradangan atau pembengkakan di area mata. Jadi itu bisa juga menenangkan mata kalian kalau misalkan mata kalian memang sangat lelah sekali karena kalian kebanyakan begadang, kurang tidur, dan berbagai hal ya. Kalian boleh gunakan krim mata. Nah, yang terakhir nih, solusi paling gampang dan kalian boleh terapkan setiap hari, yaitu kalian boleh kompres mata kalian. Kompres mata itu menenangkan mata juga, sama dengan krim mata. Tapi kompres mata ini lebih alami ya, lebih alami. Kalian boleh pakai kompres mata ini dengan lap bersih, kalian rendam ke air dingin gitu, lalu kalian boleh kompres mata kalian agak ditekan, karena itu memberikan efek menenangkan. Kalian juga boleh pakai teh hijau ya, kantong teh hijau untuk mengkompres mata kalian, itu bagus juga untuk menghilangkan mata panda. Lalu kalian juga bisa mengkompres dengan ada mungkin gel-gel sekarang ya, gel-gel untuk menyegarkan mata. Pokoknya kalian cari yang memang aman aja ya, jangan yang asal-asalan dan kalian nggak tahu itu dari mana. Nah, oke, itu dia berbagai tips yang aku sarankan ke kalian untuk menghilangkan mata panda. Dan aku juga sudah sebutin tadi beberapa penyebab mata panda kalian. Kalian boleh sesuaikan dari itu ya, supaya kalian bisa mencegah mata panda ini, bahkan bisa juga menghilangkan buat yang sudah terlanjur memiliki mata panda. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian dan benar-benar bisa membantu kalian untuk mencegah maupun menghilangkan mata panda kalian. Oke, thanks for watching this video. Jangan lupa like dulu, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan tekan tombol subscribe bawah sini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa menjadi orang pertama yang dapat notif setiap kali aku upload video. Oke guys, see you on my next video. Bye bye.